Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Pen History. Akhirnya dengan masih mengomel, dia kelelahan dan tertidur. Waktu menunjukkan pukul 00.30. Segera aku pun melaksanakan sholat hajat 2 rakaat guna meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istriku. Adalah suatu keanehan jika 2 hari berturut-turut istriku hampir saja dicelakai oleh 2 makhluk aneh. Aku curiga kalau makhluk-makhluk itu merupakan kiriman dari seorang yang mungkin tidak menyukai kami berdua. Setelah sholat, aku pun mengamalkan doa-doa khusus dengan harapan semoga aku diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan kantuk yang mendalam, aku pun tertidur. Tanpa aku sadari, alhamdulillah, saat aku tertidur itu aku mendapatkan petunjuk mengenai peristiwa yang menimpa istriku. Di dalam mimpiku aku ditemui kakekku yang berada di kampung. Beliau datang dengan mengenakan jubah dan sorban putih serta didampingi oleh seorang yang tidak begitu jelas. Dalam mimpi itu kakekku berucap bahwa ada seseorang yang sakit hati karena istriku dahulu memilih menikah denganku dan bukan dengan dirinya. Sedangkan dia sangat mencintai istriku. Seperti pepatah orang tua dahulu, yaitu batas kebencian dan cinta sangatlah tipis, setipis kulit ari. Jadi itulah yang terjadi. Rasa cinta yang mendalam menjadi sebuah dendam. Namun karena kekuatan doa-doa yang biasa aku amalkan, orang yang bermaksud mencelakai aku tidak mampu mendekatiku, dan akhirnya dia marah dan menyerang istriku. Mendengar hal tersebut, aku pun menjadi sangat geram. Menurutku, laki-laki itu sangat pengecut karena tidak berani berhadapan langsung denganku, malah melalui alam gaib. Awalnya aku hendak membalas semua perbuatannya, namun kakekku mengingatkanku untuk lebih mendekatkan diri saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mantan kekasih istriku akan kembali mencelakai kami dengan serangan lainnya yang lebih kuat. Sekarang dia telah bersekutu dengan iblis yang membantunya mencelakai kami. Sebelum berpamitan, kakekku berpesan agar aku jangan sampai meninggalkan satu sholat pun. Aku pun terbangun oleh suara azan yang semakin jelas di telingaku, dan aku mencium aroma wewangian yang akrab sekali di penciumanku. Itu adalah wewangian yang biasa dipakai oleh kakekku saat hendak menjalankan sholat Jumat. Allahu Akbar. Aku segera menunaikan sholat subuh. Seusai menunaikan sholat subuh, aku pun mengambil sebilah keris pusaka peninggalan dari leluhurku. Aku bermaksud ingin menusuk siapa saja yang hendak kembali mencelakai istriku. Tekadku bulat, aku harus menyelamatkan istri dan jabang bayiku. Apapun yang akan mencelakai keluargaku, aku tak akan gentar menghadapinya. Namun, setelah beberapa lama aku tunggu, tidak ada satupun makhluk yang muncul mendekatiku. Hari ini aku pulang dari kantor lebih cepat dari istriku yang sering lembur karena bosnya yang orang asing sungguh tidak memperdulikan apakah karyawannya hamil atau tidak. Tetap saja diharuskan kerja lembur. Terkadang aku kasihan juga dengan istriku.
Saat aku menutup pintu, tiba-tiba dadaku berdegup kencang sekali dan timbul rasa gelisah yang tiba-tiba menyelimuti hatiku. Dadaku terasa panas seperti terbakar api. Pakaian yang aku kenakan basah oleh keringat yang mengucur dengan derasnya. Aku segera mengucapkan asma Allah, dan alhamdulillah kondisi tubuhku kembali normal. Aku pun membaca doa untuk membuka tabir alam gaib, dan benar seperti dugaanku, karena di hadapanku ada ratusan makhluk-makhluk yang sangat menyeramkan dan siap menyerangku. Tanpa berpikir panjang, aku segera merapal ilmu si gentar alam. Sebuah ilmu yang sangat legendaris. Ilmu dari bumi Sriwijaya ini diturunkan oleh pamanku beberapa tahun yang lalu. Gagahku diturunkan Amir Hamzah, kuatku diturunkan Baginda Ali. Bergetar sekalian musuhku, bergemuruh bumi dan langitku bila ku kehendaki. Dengan seizin-Mu ya Allah, ya Robbi, ya Tuhanku, hak kata Allah. Dengan penuh kepasrahan dan keyakinan, aku pun berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku menghentakkan kakiku ke bumi sebanyak 3 kali, ke tanah, dan tiba-tiba tubuhku keluar cahaya putih yang sangat menyilaukan. Cahaya tersebut menghantam satu persatu makhluk yang menyeramkan yang hendak menyerangku itu. Dikarenakan terlalu silau, aku tak dapat melihat kejadian di sekelilingku. Hanya suara rintihan dan teriakan kesakitan serta dentuman keras. Setelah semuanya mereda, pandanganku kembali ke alam nyata. Kemudian aku ucapkan puji syukur atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat izinnya lah aku dapat mengalahkan makhluk-makhluk menyeramkan itu. Usai semua kejadian itu, aku pun terduduk di kasur sambil menghisap sebatang rokok untuk melepaskan semua rasa lelahku. Baru beberapa hisap saja aku menikmati asap rokok, tiba-tiba datang suara yang besar menggema, namun terdengar ramah. Suara misterius itu mengatakan bahwa insya Allah peristiwa yang baru saja terjadi merupakan klimaks dari teror yang selama beberapa hari ini menghantui kami. Berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berniat mencelakai kami terkena imbas ilmu si gentar alam yang aku gunakan. Suara misterius itu berpesan agar aku lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membimbing istriku agar menjadi orang yang soleha. Aku sengaja merahasiakan kejadian hari ini kepada istriku, karena dia sudah cukup terkejut oleh kejadian-kejadian di hari sebelumnya. Aku tidak ingin jabang bayiku terganggu lantaran teror-teror makhluk misterius itu. Harapanku, semoga kisah mistis yang aku alami pada pertengahan Februari 2014 ini dapat diambil hikmahnya, bahwa dendam itu bagaimanapun hanya akan mencelakai diri sendiri. Belajarlah berpasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan lebih baik daripada menyimpan dendam dan bersekutu dengan iblis. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.